Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya adalah Khairunnisa. Saya dari mahasiswa IKIP Siliwangi, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya mendapatkan tugas dari kampus untuk melaksanakan KKN mandiri. Nah, jadi temanya ini adalah peran guru terhadap siswa pada masa pandemi. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Agni. Saya sebagai seorang guru atau pengajar di SMP Hikmah Teladan Manado. Ibu selama ini mengajar kelas berapa? Selama pandemi ini kemarin kelas 7 dan 9, sekarang kelas 7 dan 8. Baik, sebelumnya Ibu mengajar mata kuliah tertentu atau Mata pelajaran? Iya, mata pelajaran tertentu atau gimana? Saya mengajar mengampung mata pelajaran tahsin atau keagamaan. Oh iya, karena memang SD Islam Terpadu ya Bu, SMP Islam Terpadu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah di negara kita terdampak pandemi ini, lalu sekolah atau pembelajaran sekarang terpaksa harus dilakukan secara daring? Kalau ditanya bagaimana perasaan, yang pasti terpaksa, senang tidak senang, mau tidak mau harus menerima apa yang sudah terjadi karena memang kondisinya seperti ini. Terus kalau misalkan ditanya kenapa tidak senangnya, karena pembelajaran itu bukan hanya menyampaikan ilmu, transfer ilmu, karena transfer ilmu atau mencari ilmu bisa dari mana saja ya, terutama bisa gampang lah Google juga gitu. Namun untuk pembelajaran akhlak dan akidah serta adab dan lainnya itu tidak bisa disampaikan di daring gitu. Nah, lalu Bu, selama ini kesulitan secara ini apa maksudnya kesulitan Ibu saat mengajar para murid dalam melakukan pembelajaran ini apa saja gitu Bu? Kalau kesulitannya, kalau awal semester kesulitannya yang pasti membiasakan waktu antara ini jamnya sekolah dan ini jamnya anak-anak bisa bebas. Kenapa? Karena selama pandemi di rumah aja ya, jadi anak-anak ngerasanya libur, jadi waktu itu tidak ada waktu sekolah, tidak ada waktu bermain, dan tidak ada waktu untuk bermain handphone dan lain sebagainya. Jadi waktu semuanya sama saja. Jadi kendalanya itu sih gimana caranya untuk membiasakan bahwa ini adalah jamnya sekolah, ini adalah jamnya belajar. Nah, kalau untuk semester 2 karena udah hampir 2 tahun ya pandemi, kalau di semester 2 kendalanya yaitu rasa bosan. Jadi karena semester 1 anak udah terus dimotivasi untuk semangat, untuk semangatnya harus terus ada gitu kan, terus membiasakan diri dari libur ke masuk. Nah, yang semester 2 itu udah bosan karena ya daring lagi itu sih. Nah, karena perasaan bosan itu bagaimana cara Ibu mengatasi anak-anak dalam menghadapi rasa bosan itu? Yang pasti dengan memberikan kuis-kuis, terus tidak memaksa untuk on cam, tapi ada kalanya memaksa untuk on cam karena biar tahu nih kehadiran itu ada atau tidak. Jangan-jangan cuman akunnya aja tapi handphonenya ditinggal misalkan. Jadi lebih ke banyak kuis, banyak bonding, chat-chat pribadi gitu dengan anak-anak, tapi bukan chat pribadi hal lainnya, maksudnya lebih mendekatkan diri kepada anak-anak bahwa kita adalah tetap gurunya, ini adalah ruang lingkup sekolah gitu. Nah, lalu Bu, metode belajar apa yang selama ini Ibu lakukan di saat masa pandemi sekarang? Kalau saya lebih menggunakan metode diskusi, juga metode tanya jawab. Jadi tidak memberikan banyak materi, namun memberikan sedikit materi, memberitahukan sedikit materi, kemudian anak-anak diminta penugasan juga sih pakai metodenya. Silahkan kalian mencari, kemudian apabila ada yang tidak mengerti silahkan ditanya, kemudian akhirnya muncullah diskusi anak-anak, Bu kenapa ini gini, kenapa ini begitu, akhirnya saya baru menerangkan. Nah, lalu Bu,
bagaimana respon anak ini selama mengikuti pembelajaran daring ini? Apakah excited atau malah sebaliknya gitu? Kalau awal-awal pandemi anak-anak excited, cuman kalau karena sekarang pandeminya sudah semakin lama, anak-anak sudah semakin jenuh. Betul. Nah, lalu pendapat Ibu mengenai pembelajaran online ini bagaimana? Efektif atau sebaliknya, Bu? Kalau menurut saya sangat tidak efektif. Cuman karena kondisi yang seperti ini, kita harus bisa mengefektifkan pembelajaran. Tapi kalau ditanya efektif tidak efektif karena balik lagi tadi yang jawaban pertama, pembelajaran itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi pembelajaran itu belajar bersosialisasi, belajar beradab, dan belajar hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan secara daring. Nah, untuk pemberian materinya sendiri, Ibu biasanya ngirim materinya atau ngirim tugasnya melalui media apa? Biasanya saya mengirim materi melalui WhatsApp, tapi kalau misalkan pembelajaran, karena pembelajaran online-nya lewat Google Meet, jadi kadang share screen juga untuk materi pembelajarannya melalui Google. Nah, apakah dalam metode itu anak lebih bisa memahami tentang materinya atau bahkan malah sering banyak bertanya karena tidak mengerti atau bagaimana? Terkadang ada beberapa anak ketika hanya disampaikan materi lewat WhatsApp dia sudah mengerti, namun ada beberapa anak juga yang ketika baru mengerti ketika kita menjelaskan di Google Meet. Nah, untuk itu karena dari semua masalah yang Ibu hadapi saat ini itu melangsungkan pembelajarannya secara daring, bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan tersebut? Jadi setelah dari semua masalah yang Ibu alami dalam pembelajaran daring ini, jadi bagaimana cara Ibu mengatasi kendala-kendala yang Ibu alami saat menjalankan pembelajaran daring itu? Hal-hal atau cara untuk mengatasi kendalanya, yaitu yang tadi dengan mengadakan kuis dulu, kemudian anak-anak lebih rileks ya, tidak dengan unsur pemaksaan. Mungkin sesekali boleh kita memaksa untuk anak open cam, kemudian anak harus selalu duduk rapi, tapi ada kalanya juga kita memberikan kelonggaran bagi mereka. Silahkanlah, boleh mereka off cam. Kita nggak tahu off cam tuh ngapain, ada yang tiduran gitu kan, leha-leha, ya nggak apa-apa lah. Tapi yang penting anak bisa mendengarkan, anak bisa memperhatikan dan materi tersampaikan. Karena tipe belajar orang kan berbeda-beda ya. Jadi bagaimana anaknya, itu yang paling utama. Jadi jangan terlalu harus on cam nih, enggak. Yang penting ketika anak off cam ditanya dia ada nih, dia menjawab, itu pun sudah menjadi nilai plus, yaitu anak-anak berarti sudah masuk gitu. Kedua, untuk mengatasinya mungkin buat diri sendiri juga lebih rileks, lebih tidak ekspektasinya tidak terlalu tinggi terhadap hasil yang anak-anak miliki. Yang pasti ketika anak-anak sudah paham saja itu sudah alhamdulillah. Kalau misalkan anak belum bisa menyampaikan kembali, tidak masalah, karena tidak semua anak nyaman dengan kondisi yang seperti ini, kondisi yang ada. Nah, karena kan Ibu mengajar tahsin, nah biasanya kan selalu ada hafalan tuh, Ya, betul. ada hafalan. Nah, biasanya cara Ibu untuk ngasih hafalan atau misalnya setoran hafalan itu biasanya dilakukan secara seminggu sekali atau gimana, Bu? Tergantung anaknya sih. Kalau untuk metode hafalan, maksudnya tergantung anak. Ketika anaknya mempunyai kesiapan, silahkan. Tapi kalau misalkan saya memaksa harus seminggu sekali, ada beberapa anak yang belum siap, kan tidak nggak gampang juga ya bagi mereka gitu. Jadi bagaimana kesiapan anak, saya memberikan rulesnya atau aturannya. Ketika anak sudah siap, silahkan anak menghubungi, kemudian kita janjian. Karena di rumah saya pun mempunyai pekerjaan rumah, maka janjian anak bisa jam berapa, saya bisa jam berapa, baru kita hafalan. Sebelumnya terima kasih Bu sudah mau diwawancara oleh saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Dila Khorunisa. Saya dari mahasiswa IKU Siliwangi, dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya mau
mewawancara ibu. Apakah boleh? Boleh. Ya. Jadi saya itu mendapatkan tugas dari kampus untuk melaksanakan KKN mandiri ya Bu. Nah jadi temanya ini adalah peran guru terhadap pendampingan siswa di masa pandemi. Nah sebelumnya perkenalkan dulu Bu, Ibu namanya siapa? Nama saya Dali Muzdalifah, ngajar di MI Cimindi, ngajar kelas 1 sampai kelas 6 karena kebetulan mata pelajaran PAI dan BTQ. Ibu mengajar sudah dari berapa lama? 15 tahun yang lalu, udah 15 tahun. Oh, sudah lama juga. Iya. Jadi di pertanyaan pertama, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah di Indonesia ini terdampak pandemi ya Bu. Jadi sekolah atau pembelajaran terpaksa harus dilakukan secara daring. Tanggapan atau perasaan ibu pertama-tama sebagai orang muslim ya, mungkin kita ucapkan innalillahi karena ini adalah sebuah musibah. Namun saya yakin ibu yakin pasti segala sesuatu ada hikmahnya. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Jadi alhamdulillah, dan semuanya ya kita pasrahkan kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, di sini mungkin ada plus minusnya di masa pandemi ini, termasuk dalam hal KBM, kegiatan belajar mengajar. Satu sisi mungkin kita dan semua, saya yakin baik guru, orang tua ataupun murid-murid bersedih karena tidak bisa bertatap muka, langsung menikmati kegiatan belajar mengajar di sekolah, kehilangan masa bermain bersama teman sebaya, terus kehilangan bersama belajar bersama di kelas gitu ya, momen-momen itu yang hilang gitu, kehilangan bagaimana proses berangkat dari sekolah kan, dari rumah ke sekolah itu ada cerita tersendiri ya. Tapi satu sisi juga ya kita harus tetap menyikapi, bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kalau kita memaksa pun mungkin nanti akan berdampak lebih kurang baik lagi untuk kita semua, termasuk di kesehatan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi menyikapinya berusaha menyeimbangkan. Satu sisi kita ucapkan innalillahi sebagai pertanda bahwa segala sesuatu itu semua kita kembalikan kepada Allah, dan satu sisi kita juga harus tetap bersyukur dengan keadaan seperti ini, kita masih tetap bisa melaksanakan dari itu. Mungkin solusi dari kondisi saat ini. Lalu Bu, selama ini kesulitan Ibu saat mengajar secara daring ini bagaimana Bu kesulitannya? Kalau untuk di MI sendiri ya mungkin akan beda halnya dengan sekolah-sekolah yang lain, terutama akan beda jauh dengan sekolah yang menengah ke atas, katakanlah sekolah profit gitu ya. Kalau saya mengajar di MI yang notabene itu non profit lah, sekolah non profit, dan kita seadanya. Tapi meskipun dengan seadanya, insya Allah selalu dioptimalkan, berusaha dioptimalkan dengan fasilitas yang ada. Kesulitan saja hambatannya itu ketika daring ada beberapa. Pertama mungkin itu yang dasarnya pasti kalau di yang ibu pegang, yang ibu tempat kerja itu di lingkungan tempat kerja itu pasti ekonomi lah ya, singkatnya di ekonomi. Kemampuan orang tua berbeda-beda dan notabene mungkin kebanyakannya menengah ke bawah lah, apalagi di masa krisis seperti ini itu, dan itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi pada proses KBM tersebut. Di masa pandemi ini kan itu sudah menjadi kebutuhan pokok sebuah kuota gitu kan, pakai HP handphone.
Jadi kita berusaha untuk solusi itu, kita berusaha meminimalisir mana yang hemat gitu ya, hemat pengeluaran kebutuhan atau biaya untuk biaya daring, tapi tetap kita tidak menghilangkan esensi atau makna dari KBM itu. KBM masih tetap bisa berjalan, materi tersampaikan dengan baik, guru pun bisa berkomunikasi dengan baik orang tua ataupun dengan peserta didik. Lalu Bu, metode belajar apa yang selama ini Ibu lakukan saat masa pandemi ini? Masa pandemi ya, kalau khusus untuk saya pribadi ya, Ibu pribadi, karena ngajarnya mata pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6, metodenya berbeda-beda, berhubung karakteristik anak pun berbeda-beda ya, dari anak kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Pertama karakteristik berbeda-beda, kedua membaca berbeda-beda gitu. Di antara metode yang Ibu gunakan, pertama mungkin ada bernyanyi gitu. Karena di musim pandemi ini memang guru itu dituntut untuk lebih cerdik, lebih cerdas, lebih kreatif untuk mengefisiensikan, merangkum materi yang begitu banyak, tapi harus disampaikan melalui dari HP gitu. Jadi sedemikian rupa dipikirkan anak usia ini, level ini 1-2 sukanya apa. Kalau kita pun memberikan metode yang terlalu berat disamakan dengan metode ke anak kelas 6, itu juga sulit ya anak. Metode bernyanyi ataupun penugasan yang ringan, pakai video biar menarik gitu ya, biar anak bisa mencerna dengan baik, tulisannya yang menarik anak ya gitu. Atau kalau di BTK ada metode talaki gitu ya, terkadang untuk menghemat kuota itu voice note atau penugasan di rumah tetap dipantau terus. Metode ini apa ya, selain bernyanyi, berkreasi. Anak disuruh berkreasi, berimajinasi sesuai materi. Karena Ibu kan ini ngajarnya dari kelas 1 sampai 6 ya Bu. Nah, bagaimana Ibu memanage waktu antara ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu? Nah itu dia, kalau masalah manajemen waktu itu ada dijadwalkan tersendiri dari seksi kurikulum di sekolah. Kebetulan di masa pandemi itu memang dipersingkat. Kalau masuk justru lebih manajemen waktunya lebih susah ketika bukan pandemi. Kalau kalau dari pandemi itu bisa diringkas. Ibu masuk dari kelas 1 sampai kelas 6, nah kelas ditambah kelas BA nya 3 kelas sampai 4 malah. Nah jadi masuk satu waktu masuk dua kelas. Nah kalau langsung kan nggak bisa ya, mana mungkin Ibu dibagi dua. Kalau di daring, nah itu kelebihannya bisa dalam satu waktu itu 2 kelas gitu. Satu hari Ibu masuk ke 3 kelas, minimal 2 kelas, bahkan ada yang 4 kelas di hari tertentu. Ada dalam 1 minggu itu 2 hari masuk ke 4 kelas. Nah, pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring ini apakah efektif atau tidak Bu? Menurut Ibu? Iya, berdasarkan yang saya tadi bicarakan, ada plus minus mungkin, tapi cenderung ke kurang efektif kayaknya untuk anak-anak. Materi tidak tersampaikan secara utuh mungkin ya, karena di situ ada yang hilang, kegiatan yang hilang, seperti komunikasi langsung face to face. Kalaupun komunikasi langsung face to face cuma antara
person per person, satu anak dengan guru. Kalau di kelas kan yang bertanya satu, yang mendengarkan semua terjelaskan. Nah, Ibu kalau untuk pemberian tugasnya Ibu biasanya menggunakan media apa? medianya voice note paling ya, terus ya video, tapi karena tadi berhubung kendala di kita itu dari ekonomi, jadi kita dibatasi, ada anjuran karena orang tua murid itu protes ya, bukan protes, ngasih saran gitu, jangan terlalu banyak yang minta kuota. Akhirnya videonya juga ada, cuma dibatasi dari 1 minggu itu mungkin tidak selalu, paling voice note atau penugasan. Jadi ibu gurunya, kalau ibu gurunya pakai video mungkin agak sering, cuman anak-anak tidak terlalu sering menggunakan, tugasnya berupa video. Nah Bu, kan ya, di MI itu biasanya suka ada bantuan dana kuota atau bagaimana? Ya, waktu itu pernah ada bantuan dana ya untuk kuota belajar siswa yang mungkin serempak kalau nggak salah se-Indonesia ya ada, dengan beberapa ini server ya kayak Telkomsel. Tapi kesininya tidak terdengar lagi. Nggak tahu masih ada, nggak tahu enggak. Yang jelas mungkin sementara ini kita kalau di sekolah mungkin dari dana bos yang sebelumnya dialokasikan untuk di sekolah untuk misalnya kapur apa speed whiteboard terus sama manusia, mungkin sekarang dialihkan pakai. Nah, dari semua masalah yang Ibu hadapi saat melangsungkan pembelajaran daring ini, bagaimana Ibu cara mengatasinya? Mengatasi masalah yang Ibu hadapi saat pembelajaran Iya. daring. Nah itu tadi kan permasalahannya, pertama contoh permasalahan di orang tua ya, di kemampuan ekonomi orang tua yang tidak sama dan bahkan notabene kurang mampu. Itu mengatasinya dengan kita tidak terlalu membebani, guru-guru tidak membebani dengan tugas yang menyita banyak kuota, itu yang pertama. Kedua, masalah interaksi yang berkurang atau tidak bisa bertatap muka. Kadang-kadang anak ada yang ingin minta video call. Nah itu satu lagi tadi pakai media video call ya, voice note, video call, video. Nah itu yang tapi ada plusnya juga, anak jadi bebas kapanpun menghubungi. Kadang ada yang sampai malam, fleksibelnya di situ. Yang ketiga, yang selanjutnya plusnya itu orang tua jadi lebih terlibat. Untuk mengatasi kekurangan kurang optimal dalam memberikan materi, kita kerjasama dengan orang tua justru lebih erat, lebih intens. Justru orang tuanya jadi ikut belajar, ikut mendampingi, membimbing, dibantu dengan penjelasan orang tua dan orang. Begitupun ada bahkan kebanyakan orang tua yang bertanya, ibu gini maksudnya gini. Iya, jadi plusnya itu dengan daring itu kepedulian orang tua ke anaknya meningkat. Terima kasih Bu sudah mau diwawancara. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bu Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.